Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to today's online meeting. My name is Nisa Nabila and I will be your moderator and managing director. I would like th- to thank all of you for taking the time to join us as we delve into an important topic, product or service quality improvement in the furniture industry. Before we begin, I encourage everyone to actively participate, share their thoughts, and engage in constructive dialogue. Let's utilize our time together to drive meaningful progress. Alright, please introduce yourself before we start today's meeting. For the first, Miss Feli. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Felicia Laura Anastasia S.A. Petris. For the second, Miss Diva. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Diva Dwi Agustin as a production manager. For the third, Miss Melly. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Meli Zahra as a customer service manager. For the fourth, Miss Tarisa. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Tanta Asri Aprilia as a manager service. And last, for the fifth, Mr. Ferry. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Ferry Saputra as a coordinator pelatihan. Thank you for introducing yourself, Mr. and Misters. Fokus kita hari ini adalah membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas produk kita. Ada beberapa tujuan spesifik yang ingin saya capai dalam rapat ini. Yang pertama, menilai aspek produk atau layanan yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, merumuskan rencana tindakan yang terperinci untuk menerapkan solusi yang disepakati. Nomor tiga, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdampak positif pada pengalaman dan kepuasan pelanggan. Dan yang nomor empat, mengoptimalkan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas tim. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, rapat akan lebih terfokus dan produktif serta meningkatkan kualitas produk perusahaan. Kesempatan kali ini, kita akan membahas strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk perusahaan furnitur kita. Dengan pasar yang terus berubah dan pesaing yang semakin ketat, penting bagi kita untuk memiliki strategi yang komprehensif dan adaptif. Mari kita tinjau langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis kita di masa depan. Yang pertama, strategi jangka panjang. Kita dapat mengembangkan berbagai lini produk furnitur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam seperti memperluas portofolio produk dengan menambahkan kursi tanam, meja kerja modular, dan tempat tidur bersama untuk anak-anak. Nomor 2, kita dapat memperluas jangkauan pasar ke wilayah baru baik domestik maupun internasional, seperti membuka showroom di kota-kota besar yang belum terjangkau dan mengeksplorasi pasar luar negeri yang berkembang. Nomor 3, kita dapat mengintegrasikan praktik ramah lingkungan seperti menggunakan bahan kayu bersertifikat, mengurangi limbah produk dengan daur ulang, dan mengadopsi energi terbarukan di pabrik. Dengan kedua, strategi jangka pendek. Kita dapat mengadakan promosi dan diskon khusus selama musim liburan seperti menawarkan diskon besar-besaran selama Black Friday, Cyber Monday, dan Hari Valentine, serta mengadakan promosi spesial menjelang musim liburan. Nomor 2, kita dapat memperbaiki efisiensi produk untuk mengurangi biaya dan memenuhi permintaan pasar dengan cepat, seperti menyempurnakan alur kerja di pabrik, meningkatkan kapasitas produk dengan mengadopsi teknologi
sistematis, dan mengoptimalkan manajemen rantai pasok. Nomor 3, kita dapat meningkatkan layanan pelanggan seperti mempercepat proses pengiriman dan pemasangan, meningkatkan respon terhadap keluhan pelanggan, dan menyediakan garansi yang lebih baik untuk produk. Nomor 4, kita dapat melakukan survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik tentang preferensi produk, memantau harga dan promosi pesaing, serta menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis. Untuk pembahasan kedua, dalam industri furnitur yang kompetitif, menciptakan strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Dalam materi ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk merumuskan strategi pemasaran yang berhasil dalam konteks industri furnitur. Untuk yang pertama, melakukan penelitian pasar menyeluruh untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Membagi pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan perilaku pembelian. Nomor 2, menganalisis strategi pemasaran pesaing untuk menentukan posisi unik perusahaan dalam pasar, menetapkan posisi yang diinginkan perusahaan dalam pikiran konsumen berdasarkan keunggulan produk, harga, kualitas, atau nilai tambah lainnya. Nomor 3, menciptakan pesan pemasaran yang sesuai dengan posisi merek perusahaan dan menarik bagi target pasar. Memilih saluran pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar, termasuk toko retail, e-commerce, pameran, dan media sosial. Nomor 4, kita dapat membuat konten visual yang menarik seperti foto dan video produk untuk memperkuat pesan merek dan menarik perhatian konsumen. Nomor 4, meluncurkan kampanye promosi yang menarik untuk memperkenalkan produk baru, menawarkan diskon khusus, dan merayakan peristiwa khusus. Dan nomor 5, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan berdasarkan hasil analisis dan umpan balik pelanggan, serta membuat perubahan yang diperlukan dalam strategi pemasaran. That's all my discussion. Any question? Baik, silahkan untuk Miss Melly. Baik, pertanyaan saya adalah how do you ensure long-term business strategy in alignment with the company's vision and mission? Baik, thank you for your question, Miss Melly. Untuk jawaban dari saya, kami akan memastikan strategi bisnis jangka panjang selaras dengan visi dan misi perusahaan dengan menetapkan tujuan strategis yang mendukung visi kami. Setiap rencana tindakan dan inisiatif strategi dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan misi dan nilai-nilai inti perusahaan. Selain itu, kami berkomunikasi secara terbuka dengan seluruh tim untuk memastikan pemahaman dan komitmen terhadap arah strategis yang telah ditetapkan. Are there any more questions? Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, silakan untuk Mr. Ferry. Apa peran inovasi dalam strategi pemasaran Anda untuk meningkatkan kesadaran merek? Thank you for your question, Mr. Ferry. Untuk jawaban dari saya adalah inovasi memainkan peran penting dalam strategi pemasaran kami dan memperkenalkan ide-ide kreatif dan teknologi baru untuk menarik perhatian audiens. Ini bisa berupa penggunaan AR dan VR untuk pengalaman produk, kampanye interaktif di media sosial, atau kolaborasi dengan influencer yang relevan. Inovasi yang membantu kami untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berkembang, sekaligus memperkuat kesadaran dan daya tarik merek.
to speak. Here I will discuss planning production schedules to meet market demand and optimize cost use. Berdasarkan laporan penjualan terbaru, permintaan untuk meja kerja dan kursi ergonomis meningkat sekitar 20% dalam 2 bulan terakhir. Kita juga melihat tren peningkatan ini akan berlanjut selama 3 bulan ke depan. Kapasitas produksi saat ini agak ketat, terutama pada shift pagi. Kita mungkin perlu mempertimbangkan menambah shift malam atau melakukan lembur untuk beberapa minggu ke depan. Kita perlu memastikan bahwa peningkatan produksi tidak mengorbankan kualitas. Mungkin kita bisa menambah inspeksi tambahan pada lini produksi yang sibuk untuk menjaga kualitas produk. Untuk bahan baku, kita melakukan pengecekan dengan meningkatkan pengiriman sesuai kebutuhan kita. Namun, kita harus mengatur penyimpanan dan distribusi di gudang agar tetap efisien. Let's draw up new production schedule. Kita fokus pada peningkatan produksi, meja kerja, dan kursi ekonomis. Saya akan mulai dengan menyesuaikan jadwal saat ini dan menambah shift malam untuk beberapa lini produksi. Kita juga bisa melihat kemungkinan mengatur ulang alur kerja untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, pastikan ada tim quality control yang memadai di setiap shift tambahan. Dan tolong pastikan bahan baku dan logistik siap mendukung jadwal baru ini. Dan saya juga akan membahas mengenai pengawasan operasi harian di lantai produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk. As a production manager, tanggung jawab utama saya adalah mengawasi operasi harian di lantai produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk. Saya memulai dengan melakukan briefing singkat bersama tim produksi untuk meninjau target harian, potensi masalah, dan langkah-langkah yang harus diambil. That's all my discussion. Any question? Baik, silakan untuk Miss Feli. Baik, pertanyaan dari saya yaitu how do you plan a schedule production for between the line level and optimizing resource skills for? Thank you for the question. Kami menggunakan data permintaan pasar dan analisis kapasitas produk untuk merencanakan jadwal produksi yang efisien. Kami memastikan bahwa sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan digunakan secara optimal untuk memenuhi target produksi tanpa menimbulkan pemborosan. Are there any more questions? Baik, silakan untuk Miss Karisa. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengawasi operasi harian di lantai produksi guna memastikan efisiensi dan kualitas produk? Thank you for the question. Baik, saya akan jawab. Kami memantau operasi harian melalui inspeksi rutin, laporan produksi, dan sistem kontrol kualitas. Kami juga berkoordinasi dengan tim supervisi untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai dengan standar. Jika ada masalah, saya segera mengidentifikasi apa penyebabnya dan menerapkan solusi yang diperlukan. Are there any more questions? No. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, next we would like to invite the following speaker to present. Silakan untuk Miss Melly. Thank you for giving me the opportunity to speak. Now I will explain about identifying product quality and analyzing customer satisfaction. Seperti yang kita ketahui, meningkatkan kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama bagi perusahaan kita. Oleh karena itu, kita akan membahas strategi penanganan keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Selama 3 bulan terakhir, kita telah menerima berbagai keluhan dari pelanggan. Ada beberapa masalah yang paling sering dihadapi seperti keterlambatan pengiriman sebanyak 40%, kerusakan produk saat diterima sebanyak 30%, layanan purna jual yang lambat sebanyak 20%,
dan masalah lain-lain sebanyak 10%. Currently, the process of handling customer complaints goes through several stages. Pertama, pelanggan menghubungi pelayanan pelanggan melalui telepon, email, atau media sosial. Kedua, staf mencatat keluhan ke dalam sistem. Ketiga, keluhan diteruskan ke departemen terkait. Terakhir, staf layanan pelanggan memberikan umpan balik kepada pelanggan. Hambatan yang sering kita temui seperti respon lambat, sistem manual, dan kurangnya pelatihan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang kita usulkan yaitu dengan menggunakan sistem tiketing yang terintegrasi untuk melacak dan mengelola keluhan pelanggan secara real-time. Melakukan pelatihan berkala untuk staf layanan pelanggan agar lebih siap menghadapi berbagai jenis keluhan dan membentuk tim khusus yang bertugas menangani keluhan dengan prioritas tinggi. Dengan penerapan strategi-strategi ini, kita berharap dapat menangani keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. The following discussion aims to identify areas that require improvement so that we can improve the quality of our service and product. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan umpan balik. Pertama, dengan mengirim survei berkala melalui email atau setelah transaksi selesai. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan pelanggan terpilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendetail. Ketiga, memantau komentar dan ulasan di platform media sosial. Keempat, menyediakan formulir umpan balik di toko fisik ataupun situs web. Terakhir, menganalisis data dari panggilan layanan pelanggan dan riwayat transaksi. Berdasarkan analisis umpan balik, ada beberapa langkah yang bisa kami ambil seperti melakukan perubahan atau peningkatan pada produk berdasarkan umpan balik pelanggan, melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan responsivitas staf layanan pelanggan, meninjau dan memperbaiki proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan menyampaikan kepada pelanggan tentang perbaikan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap umpan balik mereka. With an effective customer feedback collection and analysis strategy, we can continuously improve the quality of our product and service. Thank you for your attention and participation. That's all my discussion. Any questions? Baik, silahkan Miss Nisa. Baik, di sini saya akan bertanya. How do you handle customer complaints quickly and efficiently in increase customer satisfaction? Terima kasih. Thank you for your question, Miss Nisa. Kami menetapkan sistem penanganan keluhan yang efisien, di mana keluhan diterima, ditanggapi, dan diselesaikan dalam waktu singkat. Kami memastikan tim layanan pelanggan dilatih untuk menangani berbagai situasi dengan sikap profesional dan solutif. Berikut ini bukan umpan balik, yaitu konstruksif kepada pelanggan. Are there any more questions? Baik, silahkan Miss Diva. Baik, pertanyaan saya, bagaimana Anda mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan? Terima kasih. Thank you for your question, Miss Diva. Kami mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui survei, wawancara, dan platform media sosial. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan area yang membutuhkan hasil analisis ini digunakan untuk menginformasikan keputusan strategis yang mengarahkan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Are there any more questions, everyone? Baik, jika tidak ada pertanyaan
for giving me the opportunity to speak. Now I will discuss designing innovative new products according to market trends. Currently, there is an increasing demand for furniture that can be used for various functions. Example, especially in limited space such as small apartment. For example, sofa yang bisa berubah menjadi tempat tidur atau meja yang dapat diubah menjadi rak. Customers are increasingly choosing products that are environmentally friendly, use recycled materials, and have sustainability certifications such as FSC. Produk yang terintegrasi dengan teknologi pintar seperti meja dengan port USB atau kursi yang bisa mengisi daya perangkat semakin diminati. Desain yang sederhana namun elegan dengan garis bersih dan penggunaan material berkualitas tinggi sedang menjadi tren. Ada permintaan yang meningkat untuk furnitur yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan selera individu. We can develop product that can be changed from one function to another. Such as table yang bisa menjadi rak atau can yang bisa menjadi tempat penyimpanan. Kita bisa mulai menggunakan bahan recycling and wood yang bersertifikat FSC untuk memastikan keberlanjutan produk kita. Integrasi teknologi pintar ke dalam produk kita seperti meja kerja dengan pengaturan ketinggian otomatis atau table samping, tempat tidur dengan pengisian daya nirkabel, maintains a modern aesthetic dengan menggunakan material seperti softboard, metal, and glass yang tahan lama dan terlihat elegan. Mengembangkan sistem modular yang memungkinkan konsumen untuk merakit dan menyesuaikan furnitur sesuai kebutuhan mereka. Tim desain membuat konsep awal berdasarkan dengan pasar dan kebutuhan konsumen. The design was further developed and tested internally. Prototipe dibuat untuk menguji fungsionalitas dan estetika. Prototipe direview dan direvisi dilakukan berdasarkan masukan. Desain yang sudah diserahkan ke tim produksi untuk diproduksi massal. Terkadang ada perbedaan interpretasi antar tim desain dan produksi mengenai detail desain. Penggunaan bahan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi kualitas akhir produk. Proses produksi yang tidak efisien dapat menyebabkan penundaan dan meningkatkan biaya. Memastikan semua produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. That's all my discussion. Baik, silakan untuk Miss Nelly. Baik, untuk pertanyaannya, what step do you take to design innovative new product according to market trends? Terima kasih. Baik, thank you for the question. Saya akan menjawab. Kami memulai dengan riset pasar untuk memahami tren terkini dan kebutuhan pelanggan. Next, us develop konsep inovatif desain and berfokus pada fungsionalitas, estetika, dan keberlanjutan. Kami juga melakukan prototyping dan pengujian untuk memastikan desain tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses. Have any more questions? Silakan untuk Mr. Ferry. Bagaimana Anda bekerjasama dengan tim produksi untuk memastikan desain dapat diproduksi secara efisien dan sesuai dengan standar kualitas?
question, saya akan menjawab. Kami berkolaborasi erat dengan tim produksi sejak tahap awal desain, memberikan input teknis, and ensure all certification and specifications design can be complied with existing production method. Kami melakukan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan menyelesaikan potensi masalah yang mungkin muncul selama proses produksi. Are there any more questions? No. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Next, we would like to invite the following speaker to present. Silakan untuk Miss Talisa. Thank you for giving me the opportunity to speak. On this occasion, I will discuss the development and implementation of product quality standard in our company. Seperti yang kita ketahui, menjaga dan meningkatkan kualitas produk hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing perusahaan kita di pasar. Standar kualitas kebutuhan yang memastikan setiap produk yang kita hasilkan memenuhi harapan pelanggan dalam hal desain keawetan dan fungsionalitas. Dengan standar yang jelas, kita dapat mengurangi jumlah produk cacat yang keluar dari mini produksi, meminimalkan keluhan pelanggan, dan pengembalian produk, meningkatkan efisiensi produk dengan mengurangi pemborosan dan kerja ulang, meningkatkan reputasi merek dan kepercayaan pelanggan. Cara menangani keluhan pelanggan secara efektif dan metode mengidentifikasi masalah kualitas untuk perbaikan berkelanjutan. Kedua, hal ini sangat krusial untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan kita. Pembahasan yang pertama, menangani keluhan pelanggan dengan baik adalah langkah pertama dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Berikut ini beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu dengan respon yang cepat dan empati seperti memastikan keluhan ditangani dengan cepat. Waktu respon yang cepat menunjukkan bahwa kita peduli terhadap pelanggan. Pembahasan yang kedua, mengidentifikasi masalah kualitas kita untuk perbaikan seperti implementasi solusi. Dengan menemukan akar masalah, kita harus tentukan tindakan perbaikan yang tepat dan implementasikan solusi dengan jelas dan pastikan semua pihak terkait memahami langkah-langkah yang harus diambil. That's all my question. Any question? Silahkan, Nisa. How do you develop and implement product quality standard? Thank you for the question, Nisa. We develop product quality standard by conducting in-depth analysis of customer needs and industry and regulatory standard. Setelah standar diterapkan, kami mengimplementasikan melalui prosedur yang ketat, pelatihan karyawan dan wartawan terus-menerus pada proses produksi untuk memastikan semua produk memenuhi untuk melebihi standar yang telah diterapkan. Are there any more questions? Silahkan, Ms. Felin. Ya, baik, pertanyaan dari saya yaitu, how do you do it handle compare customers and identify quality problem for research? Thank you for the question, Ms. Felin. Kami menangani keluhan pelanggan dengan respon cepat dan investigasi, mendesain untuk memahami akar permasalahan kami, menggunakan data dan keluhan untuk mengidentifikasi pola dan masalah kualitas yang berulang,
lalu kerjasama dengan tim produksi dan pengembangan untuk menguruskan solusi dan perbaikan yang dipelihara. Are there any more questions? No. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Next, we would like to invite the following speaker to present. Silahkan untuk Mr. Ferry. Thank you for the opportunity to speak. Today I will discuss the preparation and implementation of training programs aiming at improving the skill of our employees. Sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang mengenai pentingnya pelatihan ini. Industri furnitur sangat kompetitif dan untuk setiap unggul, kita perlu memastikan bahwa karyawan kita memiliki keterampilan yang diperlukan. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja karyawan kita. Kita perlu memulai dengan menilai kebutuhan pelatihan. Ini melibatkan evaluasi keterampilan karyawan saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Metodologi yang bisa kita gunakan meliputi survei, wawancara, dan observasi langsung di tempat kerja. Dengan demikian, kita dapat memahami area mana yang memerlukan perhatian lebih. Rencana program pelatihan yang telah kami susun yaitu meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, pengoperasian mesin, teknik pertukangan, dan lain-lain. Pelatihan soft skill, pelatihan kepemimpinan, pelatihan praktis, dan frekuensi. Untuk implementasi, kita perlu menyusun anggaran pelatihan yang mencakup biaya instruktur, materi pelatihan, dan fasilitas. Selain itu, kita harus mempersiapkan materi pelatihan dan alat bantu yang diperlukan. Komunikasi kepada kawan mengenai program pelatihan ini juga sangat agar mereka siap dan motivasi untuk berpartisipasi. Setelah pelatihan dilaksanakan, kita akan melakukan monitoring dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Metode evaluasi dapat berupa tes kompetensi, penilaian kinerja, dan pengumpulan umpan balik dan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi ini, kita akan melakukan tindak lanjut dan mengembangkan lanjutan. In the next discussion, I will discuss the importance of training employees on safety procedure and quality standards to ensure a safe work environment and high quality. Perusahaan sangat perlu kepada produk keselamatan dan rekan kerja mengakibatkan sekian besar dari segi karyawan maupun operasional. Selain itu, kualitas sangat perlu menjaga reputasi dan kebutuhan pelanggan. Tujuan pelatihan itu untuk pengaryawan struktur keamanan di tempat kerja, jamin penerapan kualitas yang konsisten dalam produksi, menciptakan kerja aman dan sehat. Untuk implementasi program pelatihan dan durasi pelatihan yang dilakukan fleksibel dengan kerja karyawan, durasi pelatihan yang efektif mengangkut dan instruktur mengalami dari maupun kenal. Bahkan support alasan dan di lapangan dan pelatihan untuk setiap pemahaman. Mengembangkan baru dan pelatihan depan, penerapan dan audit rutin untuk memastikan bijak melakukan tindak berdasarkan temuan dan umpan dari remediation anyway. Bisa. Dari sini saya ingin bertanya, bagaimana Anda menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan? Terima kasih. Thank you for the question, Ms. Nisa. Kami melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi area di mana karyawan memerlukan peningkatan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis, kami menyusun program pelatihan yang relevan dan komprehensif. Kami juga memastikan pelatihan dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan berbagai metode seperti workshop, pelatihan on the job, dan e-learning. Are there any more questions? Baik, silakan Ms. Tarisa.
enhance improving the